Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Asaulus. Saya akan mempresentasikan sejarah futsal, sportivitas, dan pembangunan olahraga. Sebelumnya, teman-teman apakah ada yang tahu apa itu futsal? Izin menjawab, Mas Asa. Ya, silahkan Mbak Neira. Nah, futsal itu sebuah permainan yang dimainkan oleh dua tim. Nah, satu tim itu beranggotakan 5 orang. Begitu, Mas Asa. Wah, benar sekali Mbak Neira jawabannya. Saya akan menambahkan sedikit. Futsal yaitu permainan bola yang dimainkan 5 orang, yang dimainkan dua tim, yang tujuannya adalah memasukkan bola ke dalam gawang. Dengan memanipulasi bola dengan kaki, selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruang lainnya. Lapangan futsal dibatasi dengan garis, bukan net ataupun papan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga futsal. Sejarah futsal di Indonesia. Sejarah futsal sudah cukup lama ada di Indonesia. Perjalanan futsal dimulai pada tahun 1998 sampai 1999. Diprakarsai oleh Prof. Juan Carlos Keriani, seorang pria berkebangsaan Argentina. Tetapi baru pada 2002 futsal diakui secara resmi di Indonesia ketika negeri ini didaulati sebagai penyelenggara putaran final kejuaraan futsal tingkat Asia di Jakarta oleh AFC. Meskipun terbilang masih baru, namun olahraga ini cukup banyak dijumpai di berbagai wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lapangan futsal yang ada di berbagai kota. Pada mulanya, kompetisi musim futsal di Indonesia bernama Indonesia Futsal League atau IFL, dan Liga Futsal Wanita Indonesia yaitu LFWI. Tetapi pada tahun 2015 IFL berganti menjadi Pro Futsal League atau disingkat PFL, dan LFWI diganti nama menjadi Women Pro Futsal League atau WPFL. Ada beberapa nama yang berjasa terhadap perkembangan futsal di Indonesia. Nama-nama seperti almarhum Wendy Batang Taris, anggota Komite Futsal FIFA, dan almarhum Runi Patinasarani disebut sebagai pelopor dan pembangun futsal di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam sportivitas dan fair play. Hakikat sportivitas. Sportivitas secara umum didefinisikan sebagai perilaku yang menunjukkan sikap hormat dan adil terhadap orang lain serta sikap menerima dengan baik apapun hasil dari suatu pertandingan. Individu yang memiliki sportivitas yang baik akan berperilaku seperti jabat tangan dengan lawan, memberikan dukungan baik kepada teman satu tim maupun kepada lawan. Mau memberikan selamat kepada lawan yang menunjukkan performa yang baik dan menunjukkan usaha maksimal dalam bermain dan berlatih. Yang kedua itu hakikat fair play. Fair play berarti semua peserta memiliki kesempatan yang adil untuk mengejar kemenangan dalam olahraga komparatif. Memiliki kemampuan meraih kemenangan melalui sikap yang elegan dan sportif.
Fair play mensyaratkan bahwa semua kontestan memahami dan mematuhi tidak hanya kepada aturan formal dan permainan, tetap juga aturan main yang tidak tertulis. Selanjutnya yaitu pembangunan olahraga. Pentingnya olahraga sebagai sebuah industri antara lain dengan memperbanyak kompetisi atau kejuaraan sebagai cabang olahraga, mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional. Selanjutnya, meningkatkan jam terbang atlet, persaingan antar atlet, dan membuka peluang bagi penjaringan atlet muda. Juga bisa memberikan multiplier efek pada sektor ekonomi, termasuk menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika mau bertanya, silahkan bertanya. Monggo. Monggo, bertanya. Saya mau bertanya, Mas Asa. Ya, Mas Naja, silahkan. Saya Naja Arya Putra, NIM 6211421067. Ingin bertanya, apa saja raihan prestasi futsal yang pernah diraih Indonesia, Mas Asa? Baik, Mas Naja, saya akan menjawabnya. Pada awal dimulainya Piala Dunia Futsal pada tahun 1989, Indonesia belum pernah lolos ke partai final. Tetapi selanjutnya Indonesia mengikuti Piala Asia Futsal dan sudah 9 kali lolos putaran final. Dan pada 2020, Timnas Futsal Indonesia lolos ke pentas Asia. Tapi ajang di Kuwait itu dibatalkan AFC karena COVID-19. Tetapi prestasi tertinggi ada di Piala AFF Futsal 2010 di Vietnam. Indonesia berhasil menjuarainya dengan mengalahkan Malaysia di final, Mas Naja. Dan di U20 Futsal Indonesia pernah juga menempati peringkat 4 dalam Piala Asia Futsal U20 2009 di Iran. Prestasi yang terakhir yaitu dari futsal putri pernah mendapatkan medali perunggu di SEA Games 2017. Apakah cukup menjawab pertanyaan Mas Naja? Cukup, terima kasih Mas Asa. Sama-sama. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Mas Asa. Ya, monggo Mbak Naira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Denaira Amalistia dengan NIM 62114211072. Tidak bertanya. Kan tadi di awal sudah dijelasin tentang apa itu sportivitas dan fair play serta hakikatnya. Nah, pertanyaannya apa sih tujuan atau manfaat dari sportivitas tersebut? Terima kasih, Mas Asa. Yes. Saya akan menjawabnya, Mbak Nera. Manfaat sikap sportivitas. Dengan sportivitas, kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Dan kita mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Dan juga kita mudah menyesuaikan diri. Yang terakhir, kita mampu menghargai kesuksesan orang lain. Apakah bisa diterima oleh Mbak Nera? Bisa, Mas Asa, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, Mas Asa. Oke, Mbak Nunus, monggo. Saya Nunus Indra Rahayu dengan NIM 6211421059. Ingin bertanya, bagaimana
ciri orang yang memiliki sikap fair play. Begitu Mas Asa. Terima kasih. Baik, Mbak Nunus. Akan saya jawab. Manfaat dari sikap sportif atau fair play. Sebentar. Bisa lanjut. Nanti saya akan menjawabnya di akhir. Ada pertanyaan lagi? Permisi Mas Asa, saya mau bertanya. Monggo Mas Adit. Perkenalkan, nama saya Aditya Wisnuwibowo, NIM 621-142-1061. Olahraga di Indonesia kan sudah banyak sekali prestasinya dari kancah nasional. Tadi Mas Asa sudah menjelaskan prestasi yang telah diraih dalam bidang olahraga futsal. Nah, apakah ada masalah yang dihadapi pada dunia olahraga di Indonesia, Mas Asa? Jadi begitu. Bagus sekali pertanyaan dari Mas Adit ini. Kan saya jawab ya Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Asa. Masalah yang dihadapi dunia olahraga Indonesia yang saya tahu, yang pertama yaitu belum optimalnya kemauan politik pemerintah dalam menangani olahraga. Hal ini ditandai antara lain lembaga yang menangani olahraga belum benar-benar serius. Dan yang kedua, sistem pembinaan belum terarah juga. Selanjutnya yang ketiga, lemahnya kualitas sumber daya olahraga di Indonesia. Apakah sudah memenuhi, Mas Aditya? Oke, Mas Asa, saya sudah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Tadi Mbak Nunus, bisa diulang pertanyaannya? Bisa. Sebentar ya. Pertanyaannya, bagaimana ciri orang yang memiliki sikap fair play? Begitu Mas Asa. Baik, Mbak Nunus, saya akan menjawabnya. Sikap fair play, contohnya, yaitu menolak untuk menang karena lawan mengalami nasib buruk atau tidak dalam posisi yang sama ketika berlomba, atau tidak diuntungkan karena berbagai hal. Yang kedua, contohnya menjamin bahwa setiap peserta mendapatkan kesempatan yang sama dan adil untuk berlomba atau bertanding. Yang terakhir, kemenangan harus diperoleh dengan perjuangan yang adil dan sungguh-sungguh, bukan karena hadiah, misal lawan didiskualifikasi atau di WO. Apakah bisa dipahami, Mbak Nunus? Bisa Mas Asa, terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak Nunus. Oke, sesi tanya jawab saya tutup. Kita berlanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi hari ini, selain mengerti tentang asal mula terbentuknya cabang olahraga untuk menambah wawasan, kita juga perlu tahu aturan-aturan yang ada dalam cabang olahraga tersebut. Dan yang paling penting dalam berolahraga yaitu adalah sportivitas dan rasa menghormati antara satu dan lain. Terima kasih. Presentasi saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Sisi urung tak stop.